Yo teman-teman, balik lagi sama aku di channel Dims GG. Ya, di video kali ini aku mau memberikan sebuah rekomendasi, tidak sebuah, tapi rekomendasi film-film horor yang cocok ditonton saat bulan Ramadan atau terserah kalian pas ngapain. Yang jelas film-film horor ini apa ya, film-film yang paling serem. Tapi film-film ini bukan film-film baru dan bukan film-film yang biasa kalian tonton seperti The Conjuring, The Insidious, bukan. Tetapi ini film-film yang mungkin bisa dibilang awam di telinga kalian mungkin ya, tapi aku yakin salah satu film yang aku mau sebutkan kali ini kalian pasti pernah mendengar ataupun pernah menonton sebelum aku memberi kalian rekomendasi ini. Film yang pertama yaitu The Exorcism of Emily Rose. The Exorcism of Emily Rose diadopsi dari sebuah kisah nyata yang menceritakan tentang seorang gadis muda yang bernama Emily Rose yang meninggal akibat ritual pengusiran setan yang dilakukan oleh pendeta Moore. Kemudian pendeta tersebut pun dituntut atas tindakan kriminalnya tersebut. Kemudian pendeta tersebut pun menunjukkan Erin Brunner atau yang memainkan yaitu Laura Linney sebagai pengacaranya. Erin pun berusaha untuk membentuk kasus tersebut dengan mencari tahu tentang kehidupan dari Emily Rose lebih banyak lagi dan kehidupan dari kliennya pendeta Moore. Suatu hari, Erin pun menemui kekasihnya bernama Jason untuk mengorek kesaksiannya terhadap kehidupan Emily yang aneh. Jason pun menceritakan bahwa Emily pernah berubah wajahnya seperti setan yang pada saat itu ia sedang berada di sebuah gereja. Jason yang pada saat itu berhasil menyusulnya ke gereja tersebut melihat tubuh Emily yang tertepuk dengan atah yang salah dan matanya yang menjadi merah. Kemudian setelah Emily berkata kepadanya untuk tidak menyentuhnya, lalu tiba-tiba ia terjatuh sambil menangis. Emily pun memohon kepada Jason supaya ia tidak meninggalkannya. Ya, jadi itu tadi aku bacain sedikit sinopsisnya. Jadi film The Exorcism of Emily Rose ini berdasarkan kisah nyata dari Emily Rose itu sendiri. Jadi dia itu kayak istilahnya dia kerasukan setan, jin lah, iblis, dan ada pendeta yang ingin menyembuhkan dia, tetapi dia tidak bisa menyembuhkannya dan malah pendeta itu terjadi melakukan tindak kriminal. Oke. Film yang kedua yaitu Sinister. Film Sinister ini merupakan sebuah film yang disutradarai oleh Scott Derrickson. Film ini diperankan diantaranya oleh Ethan Hawke, Juliette Rylance, yaitu James Ransone. Film ini bercerita tentang Ellison, seorang penulis novel kriminal terkenal yang dalam proses penulisan buku terbarunya ia kesulitan untuk mencari ide. Demi mendapatkan inspirasi dan mendalami tulisannya, ia dan keluarganya pindah ke sebuah rumah. Rumah itu bukanlah rumah biasa. Ellison menemukan sekotak video yang berisi rekaman pembunuhan beberapa keluarga yang dilakukan secara brutal. Di dalam rekaman video itu selalu terlihat sesosok makhluk yang aneh yang bernama Gugul. Konon, untuk tetap hidup makhluk itu harus memakan anak-anak. Ellison akhirnya menyadari bahwa keluarga berada dalam bahaya. Jadi sejak Ellison pindah ke situ, ke rumah itu, Ellison itu menemukan sebuah kotak video dan tape-nya beserta tape-nya. Itu video-video brutal, keji yang terjadi oleh keluarga-keluarga sebelumnya yang meninggali rumah tersebut. Nah, sejak saat itu Ellison pun khawatir kepada keluarganya, lalu ya seperti itu. Yang ketiga yaitu film Mama.
Film Mama ini bercerita tentang kakak beradik Victoria yang diperankan oleh Megan Carpentier, dan Lily diperankan oleh Isabel Nilis yang menghilang selama 5 tahun, waktu yang cukup lama. Setelah mencarinya selama 5 tahun tersebut, kakak adik ini ditemukan paman mereka, Lucas, diperankan oleh Nicholas Coster-Waldau, dan kekasihnya Annabelle diperankan oleh Jessica Chastain. Di kabin reot kakak beradik Victoria dan Lily ditemukan ternyata mereka tidak hanya membawa 2 orang ke dalam kehidupan normal di rumah. Lucas, pacarnya Annabelle, Victoria, dan Lily pindah ke sebuah rumah yang disediakan oleh lembaga Dr. Dreyfus. Lucas dan Annabelle segera mengetahui bahwa anak perempuan telah membawa Mama bersama mereka dan hidup mereka berada dalam bahaya yang serius. Ada sosok hantu yang bernama Mama yang selalu mengikuti mereka. Pada akhirnya, Jeffrey dan Annabelle harus berusaha mempertahankan Victoria dan Lily yang ingin dibawa pergi oleh Mama. Jadi film ini itu apa ya istilahnya, Mama, sesosok Mama atau hantu yang hantu Mama ini itu sangat menyukai anak-anak, dan di kasusnya ini itu adalah Victoria dan Lily. Langsung pada film yang selanjutnya, yaitu ini film yang sudah cukup apa ya, sudah cukup terkenal, bahkan ada remake-nya, yaitu The Ring. Film The Ring ini awalnya berasal dari Jepang, tapi di remake dan dibuat lagi. Seorang jurnalis bernama Rachel menyelidiki kematian misterius keponakannya dan 3 temannya. Mereka meninggal pada hari yang sama dan jam yang sama, yakni pukul 22. Penyelidikannya mengarah pada sebuah videotape misterius. Ada legenda yang mengatakan bahwa orang yang melihat videotape ini akan meninggal 7 hari kemudian. Rachel dan putranya juga sempat menonton video tersebut. Jika legenda ini benar, Rachel harus segera menyelamatkan dirinya dan putranya. Nah, film yang selanjutnya ini film dari Thailand. Ya, film ini cukup membekas ya di apa ya di ingatan aku, karena film ini memang benar-benar ya dibilang serem sih nggak seberapa serem, tapi feelsnya atau apa ya ceritanya itu loh yang bikin wah. Jadi film ini berjudul Shutter. Film Shutter ini bermula ketika seorang fotografer bernama Tun dan pasangannya yaitu Jane tidak sengaja menabrak seorang wanita di jalan. Entah karena takut atau terkejut, mereka memutuskan untuk meninggalkan wanita itu di jalan. Dan akhirnya semenjak itu pula kejadian-kejadian misterius dialami mereka. Kejadian aneh tersebut dapat dirasakan ketika Tun yang seorang fotografer tengah memotret. Ia menemukan sosok wanita dengan wajah yang tidak karuan atau bisa kita sebut sebagai hantu selalu berada di hasil foto jepretan Tun. Keanehan lain juga dapat ia rasakan ketika ia memeriksakan kesehatannya di rumah sakit. Dia analisis memiliki berat badan yang mencapai 120 kg. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan tubuhnya yang saat ini tidak memiliki berat badan tidak memiliki berat badan berlebih. Kejadian aneh pun sering dirasakan Jane selaku kekasih Tun. Ia sering dihantui sesosok hantu wanita. Hal ini membuat Jane penasaran kemudian berusaha menyelidikinya. Nah, lalu Jane sadar jika hantu yang selama ini mengganggunya tengah menunjukkan misteri di balik kemunculannya tersebut. Hantu wanita tersebut seolah memberikan kode lewat foto-foto hasil jepretan Tun. Perlahan, Jane mulai sadar jika kemunculan wanita tersebut ada hubungannya dengan pasangannya, yaitu Tun. Dendam seorang hantu wanita di masa lalu membuat kehadirannya kini muncul untuk membalas dendam. Ya, jadi Jane ini lebih dikasih kode, sedangkan Tun itu dikasih apa ya istilahnya, dia lewat jepretan fotonya
seperti itu. Oke, selanjutnya film yang terakhir, film Hereditary. Film Hereditary berkisah tentang Annie, perempuan tertutup dengan banyak rahasia yang mendapat banyak teror selepas ibunya meninggal. Ia hidup dengan suami dan anak-anaknya. Kedua anak mereka, Peter, adalah anak sulung yang ingin merasakan kebebasan di luar rumah. Sementara Charlie adalah anak bungsu yang memiliki kepribadian yang unik dan berbeda dari anak-anak seumurannya. Rumah tangga Annie praktis diuji dengan banyaknya teror yang setiap harinya datang. Untuk itu, Annie kemudian mencoba mencari tahu misteri di keluarga tersebut. Salah satu misteri tersebut adalah warisan yang didatangkan oleh keluarganya di masa lalu. Sialnya, semakin ia berusaha menguak tabir, bahaya yang mengancam justru semakin besar. Itu film-film rekomendasi dari aku, film horor rekomendasi dari aku yang cocok ditonton saat bulan Ramadan ataupun saat-saat hari biasa, terserah kalian. Yang jelas film-film horor yang aku sebutkan tadi itu film-film horor yang sangat seram, dan apa ya istilahnya, setelah kalian menonton film itu kalian akan merasakan tingkat keseraman dari film-film horor yang sebelumnya belum kalian rasakan pada film-film horor yang lainnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan konten-konten kalian kayak seperti ini, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang. Juga udah gak sabar buat ketemu kalian lagi. Oke, enjoy this video, bye.